Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait asesmen dalam bimbingan dan konseling karir. Wah, pembahasan yang sangat menarik bukan? Pertama, yang perlu kita pahami, apa sih asesmen karir itu? Yuk kita bahas sama-sama. Asesmen karir adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang diri seseorang yang mana baik itu siswa ataupun mahasiswa, seperti minat, bakat, ataupun kemampuan, serta kepribadian dan kesiapan untuk menentukan karir. Jadi, asesmen ini sangatlah penting karena ini sangat membantu kita untuk lebih mengenal tentang diri kita sendiri sebelum kita memilih jurusan ataupun karir di kemudian hari. Dalam bimbingan dan konseling karir, asesmen memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, tentunya yaitu untuk membantu individu dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui masalah yang sedang dialami ataupun hambatan-hambatan yang ada pada dalam dirinya, terutama dalam menentukan jurusan ataupun karir. Misalnya, bingung ketika kita ingin memilih jurusan di perkuliahan nanti, ataupun kurangnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, tentunya sebagai dasar untuk membantu membuat program layanan karir yang tepat. Dan ini yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentunya untuk membantu seseorang agar lebih siap dalam mempersiapkan, dalam merencanakan masa depannya dengan lebih terstruktur, terarah, dan pastinya sudah sesuai dengan rencana. Selanjutnya, dalam konseling karir juga terdapat beberapa poin penting untuk memahami bahwa setiap individu itu berbeda-beda. Perbedaan ini bisa kita lihat dari minat, bakat, ataupun kemampuannya dalam memilih karir serta kepribadian dari seseorang tersebut. Contohnya, ada yang suka bekerja dengan orang banyak, ada juga yang lebih nyaman ketika ia bekerja di dalam rumah ataupun bekerja sendiri. Nah, perbedaan ini harus kita pahami agar pemilihan karir yang diambil nantinya sesuai dengan apa adanya yang ada di dalam diri sendiri, yang ada di dalam diri masing-masing. Kemudian, dalam memilih karir, ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman semua ketahui. Ada beberapa tahapan yang biasanya seringkali dilalui. Tahap yang pertama adalah saat tahap fantasi, yaitu ketika seseorang masih membayangkan soal pekerjaannya tanpa mempertimbangkan apa yang ada di dalam kenyataannya. Dan yang kedua, ada tahap tentatif, di mana di sini kita memulai untuk mempertimbangkan antara minat, kemampuan, dan pastinya nilai yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, pastinya adalah tahap realistis, yaitu di mana seseorang mulai mampu untuk menentukan pilihan karirnya secara lebih nyata dan pastinya lebih terarah. Ini adalah tahap yang paling sering dilalui oleh kita sebagai seorang individu untuk menentukan pilihan karir. Selain itu, tentunya ada berbagai jenis-jenis asesmen karir. Di antaranya adalah asesmen minat, yaitu untuk mengetahui apa yang kita sukai dan apa yang kurang kita minati. Untuk mengetahui, kita bisa melakukannya dengan asesmen minat. Kemudian juga ada asesmen bakat untuk melihat kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada asesmen kepribadian seperti MBTI untuk memahami karakter yang ada pada dalam diri kita. Ada juga asesmen kematangan karir.
yang mana ini kita lihat dari kesiapan kita dalam menentukan masa depan. Selain itu, asesmen ini ada juga yang bernama asesmen kompetisi karir dan asesmen kebutuhan karir, yang mana ini membantu kita untuk mengetahui kemampuan dan arah perkembangan diri. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan ini, mari kita simpulkan bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling karir adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat perlu untuk kita ketahui secara lebih mendalam, karena dengan adanya asesmen, kita bisa lebih mengenal tentang diri kita sendiri, memahami potensi yang kita miliki, dan pastinya kita mampu untuk menentukan pilihan karir yang tepat dan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Aku, Selvi Marlina, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.